Nah, coba buka dulu pada Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Dari Markus pasal yang keempat, ayat 33 dan ayat yang ke-34. Alkitab mengatakan dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka. Anda garis bawahi kalimat berikut ini, sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan dia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Ketika saya baca ayat ini suatu ayat yang memberikan kenyamanan dalam hati. Bahwa Allah mengajar kepada kita sesuai dengan pengertian kita masing-masing. Saya tahu dia tidak akan pernah mengajar saya atau menuntut saya sebagaimana dia mengajar orang lain atau dia menuntut orang lain. Alkitab mengatakan kepada kita semua dia memberikan masing-masing bagian atau porsi kasih karunia yang berbeda-beda. Nah, ini bagian yang memberikan rasa nyaman, rasa penghiburan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mengerti. Bahwa sebenarnya dia memberikan pengertian, pengajaran kepada kita sesuai dengan pengertian atau understanding kita. The Living Bible mengatakan as much as they were ready to understand. Sebanyak yang mereka siap untuk mengerti, sebanyak itu Allah akan memberikan kepada kita. Betul, sisi ini merupakan sisi yang memberikan penghiburan kepada kita. Oh puji Tuhan, saya gak diajar seperti hamba Tuhan lain yang mungkin sudah begitu advance, berkembang luar biasa dengan Allah, dan kemudian dia menuntut saya seperti dia. Saya bersyukur Allah itu Allah yang punya pengertian yang sangat indah buat kita. Tetapi Anda harus mengerti ya, kita tahu ada orang-orang yang harus disekolahkan sekolah luar biasa. Buat anak itu merupakan hal yang sangat nyaman. Guru-guru mengajar sesuai dengan pengertianku. Tapi kalau terus-menerus seperti itu, maka kita akan berpikir lagi bahwa ada saatnya di mana tiba-tiba kita sadar bahwa kita boleh mendengar khotbah yang sama, datang di gereja yang sama, berbakti pada saat yang sama, tapi tingkat pengertian kita ternyata berbeda sekali dari apa yang didapat oleh orang lain. Dan kita pikir kita tumbuh sama-sama, tapi ternyata tidak. Jadi sisi ini kita mesti perhatikan, bahwa kalau kita tidak tumbuh dalam Tuhan, itu merupakan hal yang sangat merugikan. Sepertinya kita berkata, loh Tuhan tetap mengerti saya. Tetap dia mengajar sesuai dengan pengertian saya. Ya baik. Tapi saya pernah berkata, kalau terus menerus sesuai dengan pengertian kita, maka kekayaan surgawi yang begitu dalam akan pengenalan akan dia, tidak pernah kita akan dapatkan. Oleh karena itu dibutuhkan a new level of understanding. Saya pernah merenung begini saudara dalam beberapa hari terakhir ini, dan ini merupakan pergumulan hati saya yang luar biasa. Ketika Tuhan mulai berkata, mulai sekarang janganlah kamu mempertanyakan motivasi orang atau ketidakmengertian orang. Engkau mesti tuntun, engkau pimpin mereka dari tempat di mana mereka duduk, bawa ke tempat di mana seharusnya mereka berdiri di hadapan Allah. Kalau saya renungkan lagi perkataan Tuhan itu, saya sadar ini merupakan tugas yang luar biasa beratnya. Dan saya berkata, sudah berkata, Tuhan, kalau bukan karena kasih karuniamu, tidak ada satu orang pun yang sanggup sebetulnya melakukan apa yang engkau perintahkan ini. Kenapa, saudara? Karena sejujurnya, selama sekian belas tahun saya melayani Tuhan, saya bertemu dengan begitu banyak orang. Saya bicara dengan begitu banyak orang. Sebagian besar orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sebenarnya tidak seperti yang Tuhan inginkan sebetulnya. Dalam pengertian begini, orang Kristen sebagian besar tidak mau sulit, saudara. Mereka ingin menikmati hasil tanpa mau dibawa dalam prosesnya. Itu seperti anak ketika dapat PR dari gurunya dan dia di rumah dia les. Dia berkata kepada guru lesnya, tolong buatkan PR-ku. Dengan berbagai alasan dia berkata, Bu Guru, Pak Guru, waktuku nggak ada lagi, besok ulangan 3.
Lalu dia berkata, tolong buatkan PR-ku. Nah kalau gurunya mengikuti kemauan si anak, dan dia buatkan PR-nya, sesaat persoalannya selesai. Tapi kemudian hari berikutnya, ketika guru memberikan soal yang sejenis, anak ini tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sebab yang dibuat dalam PR-nya adalah hasil orang lain. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana caranya atau jalannya sampai dia menghasilkan nilai tertentu atau angka tertentu pada soal PR tadi. Nah orang Kristen sama. Nah, saya sering kali saudara ya, kalau ketemu dengan orang, ini yang paling membuat berat hati. Yang di-counsel pulang dengan senyum lega, yang ngounsel Anda pulang nangis batin. Karena sebetulnya jujurnya, yang diberikan cuman sesuatu yang sesaat membuat kamu nyaman dan baik, tapi yang bersangkutan tidak pernah mau untuk berkata bahwa ajari aku caranya supaya aku bisa kuat sendiri dengan Allah dan firman-Nya. Oleh karena tingkat understanding kita yang masih begitu cetek dan perlu dibuat kita bergerak naik ke a new level of understanding. Orang Kristen melihat hamba Tuhan, melihat Allah sebagai seorang dokter. Dan bukan seorang dosen fakultas kedokteran. Ini beda saudara. Allah ingin melihat gereja dan hambanya sebagai dosen fakultas kedokteran. Jemaat ingin melihat gereja, Tuhan dan hamba-hambanya sebagai dokter. Apa bedanya? Bedanya sederhana. Kalau Anda ke dokter, Anda sakit, toh? Anda berkata, keluhan saya begini. Apakah Anda berharap si dokter berkata, baik, siapkan buku dan ballpoint, mari kita mulai belajar akan ilmu anatomi tubuh manusia. Lalu kemudian bagian pertama, mari belajar tentang rambut. Anda berkata, Pak, saya ini flu, berat ini, batuk, pilek kayak begini. Saya tidak perlu rambut loh, ini rambut, ini penting. Rambut yang seperti apa menentukan jenis flu-mu. Lalu kemudian orang berkata, ini dokter, saya datang tak bayar, ngajar yang tidak-tidak. Orang berkata, Pak Dok, simpan untuk engkau ingat sendiri. Yang aku butuhkan, periksa. Gitu Dok, periksanya. Kurang mantap, suntik, cos. Kasih resep, saya beli obat, tak minum, tidur, sehat, waras. Berapa ongkosnya? 20.000, ini gua bayar. Yang saya mau, berikan saya injeksi, berikan saya resep, saya belikan obatnya, saya minum, saya tidur, lalu kemudian saya bangun pagi, saya sehat kembali. Itu yang saya mau. Sehingga kemudian kalau Anda datang ke hamba Tuhan dengan persoalan, hatimu begitu. Saya minta segera jawabannya, yang saya telan sekali langsung baik. Betul nggak saudara? Tapi Tuhan lain. Dia mau kita datang sebagai murid yang berkata, Tuhan ajari aku sesuatu dari firman-Mu. Ajari aku Tuhan, supaya aku mengerti apa yang harus aku lakukan ketika pergumulan datang dalam kehidupanku. Ajari aku. Nanti ketika persoalan itu datang, engkau sudah ngerti caranya. Coba buka Yesaya 54. Ayat yang ke-13. Semua anakmu akan menjadi apa? Murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Yesus, Alkitab tidak berkata, maka Yesus memilih 12 pasien. Dia memilih 12 apa? Murid. Bukan pasien. Murid. Ketika dia melihat orang berdosa, dia berkata, orang sakit perlu tabib. Dia sembuhkan. Terus dia berkata, ikut aku. Yesaya mengatakan, semua anakmu akan menjadi bukannya pasien Tuhan, tapi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Kalau Anda jadi pasien, Anda hanya menikmati kesembuhan. Anda jadi murid, Anda nikmati kesejahteraan. Bahasa Inggrisnya bagus. Kalau Anda punya New Living Translation dikatakan, I will teach all your citizens. Aku akan mengajari semua rakyatmu itu. And their prosperity will be great.
dan kelimpahanmu akan luar biasa. Saya berdoa semua jadi murid. Amen. Dan Yesus berkata seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tapi nanti kalau sudah tamat, dia sama dengan gurunya. Kita dipanggil jadi murid, saudara, bukan jadi pasien. Makanya ikuti apa yang firman Tuhan ini ajarkan dalam kehidupan kita. Kita perlu yang namanya a new level of understanding. Tingkat pengertian yang lebih lagi untuk ngerti, ngenal akan Tuhan. Saya tahu kadang-kadang dia berpraktek sebagai dokter karena dia Jehovah Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia buat begitu banyak mujizat. Tapi buat kita, seringkali yang dia inginkan, jadilah muridku. Belajarlah daripadaku, kata Yesus. Dan menurut saya itu lebih dari cukup untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan mau kita mengerti akan semua jalan-jalannya. Amen, saudara. Yang dibutuhkan yang pertama adalah a new level of understanding. Yang kedua butuh yang namanya a new level of faith and prayer. Coba buka Yesaya pasal yang ke-7. Ayat pertama. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syiar Yashub, anakmu laki-laki. Saya suka sekali Nabi didampingi anak laki-lakinya. Ini baru pertama kali saya baca Yesaya didampingi anak laki-lakinya. Ke ujung saluran kolam ke atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepada amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Ayat terakhir kita baca sama-sama, 2, 3. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak apa? Teguh Jaya. Wah, kayak nama toko ini. Tapi dengarkan, NIV menerjemahkan bagus sekali. Dia berkata, if you do not stand firm in your faith, kalau engkau tidak teguh berdiri pada imanmu, you will not stand at all. Engkau sama sekali tidak akan bisa berdiri. Alkitab berkata, kalau kamu tidak teguh di dalam berdiri dalam imanmu. Dengan kata lain, kalau imanmu tidak kuat, dengan kata lain, tidak kuat di dalam imanmu, engkau bahkan tidak bisa berdiri sama sekali. Kepada raja yang jahat Allah berkata, kalau kamu tetap bisa kuat, teguh berdiri dalam imanmu, kamu teguh. Tapi kalau engkau tidak teguh berdiri pada imanmu, engkau tidak bisa berdiri sama sekali. Saya berdoa Allah mengajar kita untuk menjaga perkataan kita. Allah mengajar kita untuk menjaga lingkungan kita dari semua yang bisa meruntuhkan iman kita. Saya ingat akan buku kecil tulisan Coyonggi beberapa tahun yang lalu. Suatu hari dia diajak ke Jepang kalau tidak salah. Dan oleh pendeta yang mengajak itu dia diajak makan malam ke restoran Jepang yang sangat terkenal di Tokyo. Ketika dia sampai di depan toko itu, rumah makan itu, ada tulisan sedang disiapkan. Artinya belum buka.
Lalu mereka muter keliling lagi. Kira-kira setengah jam mereka balik lagi ke restoran yang sama. Tetap sama, sedang disiapkan. Tapi mereka ingin makan di situ, muter lagi. Sejam kemudian balik lagi, sedang disiapkan. Mereka mulai curiga. Lalu mereka melihat, diintip dalamnya. Tahu saudara, itu restoran sedang dibongkar, direnovasi. Tidak buka sebetulnya. Tapi dia bisa memilih kata-kata yang lebih baik kan. Bukannya sementara tutup. Anda tahu kata itu lain? Nangkap ya saudara. Kalau dia bilang tutup, bisa bangkrut, bisa tutup, mungkin habis, mungkin dia frustrasi, dia makan sendiri, atau apapun yang terjadi. Semua image kita jadi lain. Ngerti saudara? Kalau Anda melihat sesuatu yang negatif, uangmu tinggal sedikit, apa yang kau katakan? Besok makan apa ya? Sego liwet saya gak cukup ini. Ngomel, keluarnya negatif. Entek, duti, entek. Tak cari saudara, beritahu begini. Wah, tempat uang kita sudah siap diisi kembali. Tuhan sudah siap diisi kembali. Sudah ada tempat untuk berkat baru buat kami. Coba ngomong yang baik saudara. Sebelum abad ini berlalu. Dan itu harus jadi gaya hidup kita. Dan cara kita bicara. Di Jakarta kita buat seminar, hampir kosong gedungnya. Kita mulai jam berapa ya? Yang lalu itu. Jam 7, setengah 7 ya. Jam 6:15. Yang datang ada 100. Saya ditelepon. Pak, ini yang datang gak ada 100 itu gimana Pak? Terus kita bagaimana Pak? Sabar, saya bilang. Loh Pak, faktanya kan begitu. Loh fakta itu gak perlu Anda jelas-jelaskan, sudah nyata kok saudara. Yang tidak pernah nyata itu imanmu. Kalau Anda tidak teguh berdiri di dalam imanmu, engkau tidak akan bisa berdiri sama sekali. Perlu a new level of faith and prayer. Jagai perkataanmu, jagai lingkunganmu. Yang masuk, apakah membangun manusia rohmu atau tidak. Amen. Kalau Anda ketemu dengan orang yang selalu kalau ngomong negatif, nyindir, sinis, kasih parcel dan berkata, bye-bye. Anda tidak bergaul dengan yang bersangkutan, Anda akan tahu engkau akan makin sehat tubuhnya. Dan mestinya anak Tuhan peka. Mana yang membuat engkau bisa kuat, mana yang membuat engkau tambah lemah. Jagai perkataan kita, jaga lingkungan kita dari semua yang tidak berkenan, yang tidak membuat tumbuh akan manusia roh kita. Amen. Perlu new level of understanding dan a new level of faith and prayer. Saya akan sampai kepada bagian dibutuhkan yang namanya a new level of sacrifice. Mari buka Ibrani 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nah, kalau Anda baca judulnya, ini merupakan saksi-saksi iman atau para pahlawan iman. Mari kita lihat sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini merupakan prolognya, ini merupakan pengantarnya dari apa yang kemudian Alkitab katakan sebagai daftar para saksi iman atau daftar pahlawan-pahlawan iman. Nah, lihat inilah daftar pertama dari pahlawan iman. Ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia apa? Benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, saya mau tanya, siapa tokoh iman pertama?
Namanya adalah Habel. Tapi tokoh iman pertama adalah a giver, seorang yang memberi. Menarik sekali, dia juga martir pertama. Orang yang mati karena kebenaran, dia adalah orang pertama. Dia mati bukan karena khotbahnya, dia mati bukan karena nubuatannya, dia mati bukan karena dia mempertahankan kesuciannya, dia mati bukan karena dia membawa orang datang ke Tuhan. Dia mati oleh karena Alkitab berkata dia memberikan korban yang lebih baik, a better sacrifice, a more excellent sacrifice. Habel dipilih sebagai saksi iman yang pertama. Bukan karena dia seorang penyembah Allah dengan suara yang begitu merdu, bukan karena kesibukannya melayani di berbagai panitia dan kegiatan, bukan karena hal-hal yang lain. Dia dikatakan sebagai orang yang beriman, itu muncul pertama kali oleh karena korban yang dia persembahkan. Dan dia memberikan a better sacrifice, korban yang lebih baik. Dan saya berkata inilah a new level of sacrifice. Yang kalau kita ikuti, kita teladani, Anda bisa mengalami hal yang sama. Mungkin belum sampai mati, saudara. Tapi akan terjadi dan sudah mulai terjadi. Karena orang memberikan korban yang lebih baik, dia menderita aniaya. Siapa Pak yang pernah mengalami? Saya heran sekali. Beberapa orang mengecam berkata, kamu kalau memberi terlalu banyak. Duitnya siapa itu? Duit Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Harusnya kalau memberi jangan banyak-banyak. Sekedarnya saja. Tapi Alkitab mengajar, tokoh iman pertama muncul bukan seorang pengkhotbah, bukan orang yang membuat mujizat, bukan nabi yang bernubuat, but a giver, seorang pemberi. Yang seperti apa? Yang tahu a new level of sacrifice. Tingkat baru dari caranya berkorban. Nah, kita berkata, dia memberi lebih baik, more excellent, lebih sempurna, lebih baik korban yang dia beri. Saya berdoa supaya kita semua belajar seperti Habel. Menurut saya tidak kebetulan ditaruh di bagian pertama. Alkitab tidak ngomong soal Adam, soal Hawa atau yang lain. Dan Habel tidak disingkirkan karena dia mati. Bukan karena dia mati. Kenapa dia mati? Karena aniaya. Kenapa dianiaya? Sebab dia tahu a new level of sacrifice. Dia tahu memberi yang lebih baik dari yang orang-orang kebanyakan biasa beri. Karena saya geleng-geleng kepala, saya berkata, kok bisa ya? Saya berkata, ada apa dengan cara saya memberi? Toh saya tidak minta uangmu, tidak minta gerejamu, nombokin. Saya dengar Tuhan berkata, saya lakukan yang dia perintahkan. Tapi orang bisa berkata, tapi nggak begitu seharusnya. Nah, itu saya pernah dengar suara-suara begitu. Di perjanjian baru pernah terjadi orang korban yang aniaya para murid Tuhan. Coba buka Markus 14, saudara. Ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar, dan ini Yudas Iskariot, saudara. Dan berkata seorang kepada yang lain, kepada murid-murid Tuhan yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Orang ngasih korban dimarahi. Bukan barang yang aneh. Dan yang lakukan itu pertama adalah para muridnya Yesus sendiri. Bayangin. Kita berkata lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia?
Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kalau Tuhan sampai begitu terkesan, dia terkesan karena seorang perempuan tahu yang namanya a new level of sacrifice. Dan itu yang menimbulkan reaksi dari orang berkata pemborosan. Lalu mereka akan memarahi kita dan berkata pemborosan. Tapi Tuhan berkata jangan susahkan dia. Dia lakukan yang baik. Dengar baik-baik. Dalam Injil Lukas dikatakan, Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Yang mengurapi Tuhan siapa? Hah? Siapa yang mengurapi Yesus? Roh Kudus memberikan pengurapan. Okay? Tidak ada manusia lain yang mengurapi Tuhan kecuali wanita ini. Karena dia tahu yang namanya a better sacrifice. Ketika korban diberi, semua orang berkata, gila. Tidak waras, pemborosan. Tapi Yesus, saya bersyukur, tidak berkata, boros ya, puji Tuhan. Dia tidak ngomong gitu, ayatnya tidak ada, saudara. A better sacrifice. Saya suka ini dengan gayanya John Evans ini. Di Jakarta saya ngobrol dengan dia waktu makan siang sama-sama. Dia habis cari batik. A better sacrifice. Dia tanya, kamu ada proyek apa tahun depan? Oh, saya berkata kita ingin punya radio sendiri. Dan dia senang dengan kata itu. Dan dia berkata, wow, saya beritahu kamu banyak hal apa yang bisa kamu buat lewat radio. Beberapa hal dia ngomong kepada saya secara pribadi. Dia bilang, nanti aku tak ajari beberapa prinsip-prinsip ilmu yang luar biasa. Jadi saya guru pribadi, kita ngomong berdua, tak ajari dia bisi saya gini. Wah, saya bilang ini ilmu tingkat tinggi ini soal radio. Wih, luar biasa. Lalu kemudian dia berkata, kamu butuh berapa dananya? Spontan dia berkata, saya ambil 10%-nya. Nah, minggu pagi khotbah di gereja kita, dia khotbah. Dan Anda tahu dia tidak nantang persembahan minggu pagi, minggu sore. Dia serahkan ke saya untuk menarik persembahan. Dan hanya Sabtu sore dia ajak Anda untuk buat janji iman. Lalu kemudian dia balik ke saya. Dia berkata, saya rasa saya akan berikan semua kebutuhanmu. Nah itu, a better sacrifice. A more excellent sacrifice. Dan dia berkata dari kantong pribadi. Bukan dari ministrinya dia. Tapi saya berkata bahwa itulah cara Tuhan kerja. Saya percaya kita dibawa semua pada a new level of sacrifice. Saya sedang tunggu laporan dari bagian keuangan berapa yang kita tabur gereja ini sepanjang tahun 2000 ini. Saya rasa jumlahnya besar sekali. Tapi tidak membuat kita jadi miskin, saudara. Nah biasanya kalau orang lihat laporan keuangan, kita sudah sekian tahun tidak kita laporkan karena tidak mau menimbulkan reaksi yang tidak perlu dari orang-orang di luar. Untuk Anda sebetulnya baik, tapi tidak baik untuk orang-orang di luar. Banyak orang melihat jumlah yang masuk berapa, yang keluar berapa. Lalu orang berkata gini, wah mestinya ini diirit, ini nggak usah. Sisa kita bisa gede. Salah. Hukumnya nabur, apa? Nuai. Jadi lihat dulu yang ditabur, baru bandingkan dengan hasil tuaiannya. A new level of understanding, a new level of faith and prayer, dan butuh a new level of sacrifice dalam kehidupan kita. Coba buka beberapa bagian firman. 2 Tawarikh pasal 9. Oh, saya senang bagian ini. 2 Tawarikh pasal 9, lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan onta-onta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal,
Datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan baca sama-sama 2, 3, korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka apa saudara? Tercenganglah ratu itu. Nah, ayat ini kalau Anda cek dalam terjemahan yang lain, itu ekspresinya paling aneh. Betul, bentuknya adalah korban bakaran, burnt offering. Tapi cek ya dengan King James atau yang manapun lah, dari Kejadian sampai Wahyu kalau perlu, tidak ada istilah burnt offering itu dibuat sedemikian rupa, diterjemahkan begitu lain dengan yang biasa-biasa. Ayat ini sebetulnya artinya bukan hanya sekedar burnt offering, tapi his stairway atau his entryway, tangga atau pintu masuk, by which he went up to the house of the Lord. Dengan tangga itu dia naik ke rumah Allah. Kata burnt offering diganti dengan kata stairway atau tangga atau pintu masuk, dan lewat pintu atau tangga itu dia akan datang menghadap kepada Allah. Dan ketika ratu ini melihat cara Salomo biasa memberikan korbannya, ini bukan sekali-sekali, tapi biasa memberikan korban. Tiap korban begitu banyak, begitu banyak, begitu banyak. Sampai Alkitab berkata dia tercengang. Lihat raja ini memberikan korban begitu dahsyat. A new level of sacrifice. Ratu berkata, "Hah?" Nah, ayat 9, saya senang. Dan banyak orang juga senang. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Sheba kepada raja Salomo itu. Orang berkata, wow, Salomo asik sekali ya. Tapi saya suka ayat 12. Ini yang saya lebih suka. Alkitab berkata, Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi, garis bawahi kata melebihi, yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Mantap saudara. Ratu memberi jumlah besar, raja memberi lebih banyak lagi. Minta apa? Ingin apa? Beri, beri, beri. Dia pulang bati saudara. Tambah banyak yang dia bawa pulang. Untung besar, dapat hikmat, lihat semua yang luar biasa. Inspirasi itu mahal, inspirasinya luar biasa. Pulang, untung besar. Ontanya berkata, kita pikir kita pulang entengan ya, nggak taunya pulang lebih berat, kata ontanya. Onta kalau bisa ngomong ada ayatnya, kira-kira ngomongnya begitu saudara. Kita berkata Salomo memberi lebih banyak. Ini loh mental kerajaan surga. Banyak orang Kristen mentalnya gratisan. Kita mau kemana nih? Liburan. Bayar nggak? Gratis. Mahal atau murah? Murah duitnya, mahal harga dirimu. Ayo. Semua yang gratis itu mahal. Ini ada piknik kemana? Ke Jogja. Naik apa? Bis. Bayari piro? Gratis. Naik mobil apa? Gereja. Tekan Bawen mogok. Jalan kaki. Mahal saudara. Yang gratis itu mahal. Untung gak ke Jogja naik mobil gereja. Itu mobil perang. Jadi harus dipertahankan kelestariannya. Seluruh Indonesia cuma satu tok saudara. Gak ada yang lain. Semua yang gratis itu mahal. Anda bayar begitu murah, Anda bayar yang lain nantinya. Mau naik pesawat murah sekali, coba Angola Air, saudara. Milik negara Angola. Kenapa murah?
Hampir nggak ada orang mau naik kalau nggak terpaksa. Sebab itu tempat latihan para pemberontak melepaskan roket anti pesawat terbang. Begitu naik, langsung harus berdoa, terimalah roh kami Tuhan. Mati saudara. Murah bayarnya, plus tambah nyawamu. Ya, tapi kita kan senang yang gratisan, yang murahan. Orang Indonesia itu, even sampai di Amerika, sampai ke luar negeri saudara, mau itu masalah mentalitas sih, yang belum dibarui. Saya kalau ke luar negeri sering diajari sama orang, Pak, kalau beli roti di toko itu, setelah lewat jam 9:30 Pak. Loh kenapa? Itu menjelang toko tutup, roti itu dibuang. Nah, kalau kita beli roti dibuang nggak boleh Pak. Kalau hampir dibuang, itu harganya murah sekali. Iya, tambah bakterinya, bonusnya. Yang dicari yang begitu-begitu saudara. Nanti Anda murah duitnya, mahal di sisi lain. Tapi itu mentalitasnya. Kalau Anda masih punya begitu, Anda tidak pernah bisa ngerti a new level of sacrifice. Salomo ngerti ini saudara. Kok bisa dari mana Pak? Saya punya sebuah renungan baik sekali saudara. Tulisan dari seorang hamba Tuhan bernama Bob Gass. Dia berkata begini, you have an option. Anda ini punya pilihan. You can reach for his hand. Engkau bisa menjangkau untuk bisa memegang tangannya. And make him your source. Menjadikan dia sebagai sumber untuk semua hidupmu. Jangkau tangannya and make him your source. Atau you can reach for his heart. Engkau jangkau, engkau jamah hatinya. And make him your obsession. Dan jadikan Yesus obsesi buat hidup. Orang kalau sudah terobsesi dengan sesuatu, dia akan keluarkan apa saja untuk mendapat yang jadi obsesinya. Paulus berkata, semua aku anggap sampah supaya aku kenal dia lebih lagi. Itu obsesinya. Musa berkata, show me thy glory that I may know you. Tunjukkan kemuliaanmu Tuhan supaya aku mengenal engkau. Abraham bawa Ishak ke Gunung Moria. Banyak pendeta menggambarkan hatinya hancur, dia nangis sepanjang jalan. Tapi Alkitab tidak pernah berkata Abraham menangis-nangis. Abraham teriak-teriak, tolong Tuhan, batalin. Ini cuma guyonan toh Tuhan. Ini cuma bergurau kan Tuhan. Tidak pernah Alkitab berkata gitu. Dia ambil pisaunya, dia mau bunuh betul. Malaikat berkata, jangan. Sebab obsesinya Tuhan dan bukan yang lain. Kalau Anda punya obsesi hidup karena tanganmu menjangkau hatinya, bukan menjangkau tangannya dan engkau ingin ambil berkatnya aja. A new level of sacrifice. Bukan barang yang sukar buat kehidupan kita. Saya ceritakan, saya terima persembahan besar. Anda tahu, dalam 1 bulan itu, kehidupan keluarga kami secara keuangan, just enough. Kita nggak punya sampai lebih-lebih. Bahkan hanya ya asal tidak mati kelaparan aja. Kita nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa kemana-mana, just enough. Hampir habis, hampir saudara. Just enough. Kami nggak panik, istri saya cuma ketawa-ketawa. Kalau pagi berdoa dia bilang, Tuhan terima kasih aku tahu apa arti kelimpahan, aku tahu apa arti kekurangan. Sehat tak saudara? Saya ke Surabaya dia nggak periksa dompet saya. Sehingga hampir tidak bawa apa-apa. Kalaupun diperiksa dia mau ngasih apa juga nggak punya apa-apa. Saya ke Surabaya. Di tengah-tengah kami keluarga mepet. Ini buat Bapak. Di depan mata. Dan Tuhan berkata tidak 1 rupiah pun kamu berhak untuk menikmati. Ketika ada orang ngasih yang jauh lebih kecil, Tuhan berkata yang kecil itu nah kamu boleh nikmati. Oh, saya tidak perlu nangis-nangis doa puasa. Tuhan, kiranya engkau salah berkata-kata. Aku yakin suara setan yang tidak tahu bahwa hambanya tidak punya duit hari ini. Dan dalam nama Yesus, siapapun engkau, pergi dari hidupku.
Nah, kalau dia pergi betul mati kita saudara. Kalau obsesimu dia, itu bukan barang yang kau kejar dalam hidupmu saudara. Yesus ngomong dengan kalimat berbeda. Carilah dulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Saya hari-hari ini sudah diomongin Tuhan. Dalam waktu beberapa saat nanti, kamu akan terima banyak uang persembahan gede-gede. Dan Tuhan berkata, tidak buat kamu. Belum dapat barangnya, nggak tahu lewat mana, sudah diberitahu, bukan buat kamu. Oh, enak, hidup kok enaknya kayak begini, saudara. Apakah saya tambah melarat, saudara? Saya rasa tidak. Jadikan dia obsesi hidupmu. Anda akan dibawa ke new level of sacrifice. Anda perlu belajar sejak masa kecilmu. Saya suka satu hari ketika kami ke Cirebon 2 minggu yang lalu ya, di mobil, anak saya Kesia cerita. Dia dengan teman-teman sebayanya, ada Grace, ada Kesianya Pak Benyamin, ada Selanya Pak Ardian, siapa lagi ya? Ya beberapa anak lah. Kita nggak pernah suruh mereka. Tahu dia cerita begini, Mama, kemarin aku sama teman-teman kumpulin uang. Terus dapat pertama kumpul dapat 11.500. Yang gede-gede ngasih berapa ribu, yang paling kecil Sela 500. Pak Ardian bilang, oh, itu uangnya nggak aku kasih. Tapi itu yang terbaik dia 11.500. Buat apa? Anda pernah lihat nggak di jalan itu bapak opa tua dengan istrinya naik sepeda bawa gitar tua itu naik sepeda? Tak kasih ini tuh Pak, dia nyebutnya Romeo dan Juliet. Saya bilang Romeo dan Juliet itu siapa? Nah itu tuh opa yang tua sama oma yang naik sepeda dituntun, omanya sampai nunduk gitu. Nah, kamu gak usah bilang, ya itu kan cinta sampai tua itu kan Romeo and Juliet katanya. Kasihin dia. Nah, terus seneng Pak. Ngitungnya uang lama banget. Saya tahu omongnya gak percaya. Pak ini 11.500. Ya tapi ngitung terus lama Pak ngitungnya. Orang tua. Terus ngumpulkan uang lagi Pak. Beli apa? Nasi bungkus. Jadi keliling jalan itu nggak banyak, dibagiin ke anak-anak jalanannya. Nggak ada orang nyuruh. Hati saya bersyukur. Sejak kecil kalau anak-anak ini ngerti memberi, saudara. Ketika dia besar kelak, dia tahu a new level of sacrifice. Dan itu kunci untuk kita diberkati. Amen, saudara. Haleluya. Lihat akan beberapa ayat lagi. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. 2 Raja-Raja 8 ayat 7. Elisa masuk ke Damsyik dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram. Nah, Aram ini Israel bukan. Bukan. Aram bukan termasuk Israel. Jadi Ben-Hadad ini raja kafir. Dia bahkan pernah menyerang Israel. Anda mesti tahu. Saya ulang lagi ya. Elisa masuk ke Damsyik dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari. Berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkah aku dari penyakit ini? Nah, Anda harus tahu, ini merupakan tradisi pada waktu itu. Kalau orang datang ke hamba Allah, ke abdi Allah, minta petunjuk, minta apapun, dia membawa persembahan. Nah, kalau diterima ya diterima gitu aja. Kalau ditolak seperti Naaman, dikatakan ditolak. Nah, kenapa Naaman ditolak persembahannya? Saya pernah jelaskan, karena Naaman memberikan setelah dia sembuh. Tuhan tidak mau karunia anugerahnya dibeli oleh apapun. Kalau Anda memberi, Anda memberi. Alkitab berkata di mana hartamu berada di situ apa? Hatimu berada. Nah, raja ini sakit, dia berkata, datangi abdi Allah, bawa persembahan kepadanya. Tanyakan Tuhan, aku ini sembuh atau mati? Hazael menuruti perkataan rajanya. Nah, perhatikan ayat 9. Lalu pergilah Hazael menyongsong dia
diambilkannyalah persembahan berupa barang-barang yang indah-indah dari Damsyik. Berapa jumlahnya? Sebanyak 2, 3, baca sama-sama. Sebanyak muatan berapa? 40 ekor onta. Bayangin. Orang Kristen ngasih sedekah, saudaraku. Raja kafir kalau ngasih persembahan. Dimuatin 40 ekor onta. Coba kalau ada orang protes Ben Hadad. Raja, mbok seonta saja. Raja berkata, penggal kepalanya. Kira-kira begitu, saudara. Raja, eman-eman raja. Gantung dia. Gitu kira-kira, saudara. Tapi orang Kristen kalah sama orang kafir. 40 onta. Saya berkata, Tuhan, saya berdoa satu kali terjadi. Orang-orang percaya ngerti, a new level of sacrifice. Dengan apa yang Tuhan berikan buat kita selama ini. Saya berdoa Anda terus lakukan yang baik bagi kemuliaan nama Dia. Amen. Saya yakin berkat Tuhan itu mengalir dengan luar biasa. Dari caramu memberi, saya tahu Anda hidupnya diberkati dan makin diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang sampai kepada bagian yang terakhir. Anda mau tahu kuncinya? Yang punya Petrus, saudara. Mari saya berikan kunci kerajaan sorga buat Anda. Matius pasal yang ke-16. Judulnya pengakuan Petrus. Kita lihat pada ayat yang ke-19 dari Matius 16 ayat yang ke-19. Saya baca 18 lah supaya Anda tahu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan ini kuncinya ini apa? Kami terbuka ini sebetulnya begini, saudara. Waktu Pak Yusak dapat pesan Tuhan, kami disuruh hidup seperti caranya hidup. Dia berkata gini ya, anakmu ini kan peka, si Kesia itu. Kalau dia ngomong, kamu jangan abaikan dia. Karena nanti sewaktu-waktu Tuhan itu bicara lewat dia. Jadi kalau orang ngomong itu, dia tidak ngerti yang dia ngomongin apa, tapi keluar gitu, saudara. Itu berkali-kali sampai hari ini begitu. Jadi dia berkata, kamu jangan kamu abaikan, kamu dengerin baik-baik. Jadi kalau dia ngomong, saudara, itu kadang-kadang di luar, dia nggak ngerti yang dia ngomongin apa kadang-kadang. Cuma saya mesti belajar nangkap dalam roh saya, apa yang Tuhan mau sebetulnya. Lalu kemudian dia berkata, nanti kalau dia dapat pesan Tuhan, kamu perhatiin. Jangan kamu anggap remeh, sekalipun itu dari mulut lewat mulut anakmu sendiri. Nah, setelah kami selesai didoakan, hari berikutnya saya masih ingat itu Rabu, saya pergi ke Cirebon sendirian naik travel. Di rumah itu anak saya teriak-teriak, Mama, Tuhan bilang Mama suruh baca Matius 16. Itu peristiwa mungkin 5 tahun lalu kira-kira, 4-5 tahun lalu. Mama, Tuhan bilang suruh baca Matius 16. Nah maminya, ya nanti tak baca. Siang nanya, Mama sudah baca belum Matius 16? Ya Mama baca, dibaca. Sorenya ngomong lagi, Mama, Tuhan bilang suruh baca lagi. Mama masih belum ngerti, baca lagi, Ma. Yang mana? Nggak tahu, baca Matius 16 pokoknya. Sampai ke ayat 19 ini. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Dan dia berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, dengar baik-baik. Banyak orang pakai ini ayat untuk ngiketin setan, saudara. Tapi sebetulnya bukan. Yang di dunia ini yang kamu ikat, kamu pegang, tidak pernah kamu mau lepaskan. Ya surga yang untuk jatahmu itu tidak akan dilepaskan buat engkau. Kamu ikat terus, apapun itu, termasuk harta, ikat terus. Yang di sana ngikat terus. Begitu kau berani lepasin, yang di surga Tuhan berkata, udah lepas. Buat kita. Ngerti saudara? Jadi kalau Anda berkata apapun, Anda masih gak mau melepaskan dendamu, dosamu juga tetap diikat di sana. Tidak dilepas dan dibuang oleh Allah. Harta masih diikat,
bagian berkatmu juga masih dekat di sana. Dia nggak bisa lepasin. Apapun itu yang kamu ikat di dunia, terikat di surga, kamu lepaskan, terlepas. Anda melepas berkat, di surga melepas berkat. Anda menahan berkat, di surga ditahan buat saudara. Yang kamu ikat di dunia ini, terikat di surga. Yang kamu lepaskan di dunia ini, terlepas di surga. Ngerti saudara? Itu kuncinya. Yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, dia berkata, perbuatlah itu. Dan kalau saudara ngerti prinsip ini, saya percaya cara hidup kita berbeda. Dan semuanya akan berbeda. Anda pelajari lagi 3 hal yang saya sampaikan tadi. Butuh a new level of understanding. A new level of faith and prayer. Dan a new level of sacrifice dalam hidup kita. Kalau ini kita miliki, akan jadi anugerah yang luar biasa buat kehidupan kita. Amen. Kita